Pintarlah memilah informasi karena apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan kita baca akan terekam di dalam pikiran kita dan merubah pola pikir kita. Berbijaklah dalam membaca, menonton, dan mendengarkan berita-berita. Kekhawatiran yang berlebihan akan berpengaruh kepada kondisi fisik dan mental kita. Di konten Be Health, kita akan membahas seputar kesehatan. So, stay tuned and be healthy. Kembali lagi bersama saya, Sinta Milenia, di program terbaru kita yaitu Be Health. Nah, di program ini kita akan membahas seputar kesehatan tentunya dengan narasumber yang memang ahli di bidang kesehatan. Nah, untuk episode kali ini kita kedatangan Bapak Dr. Fidiansyah selaku Direktur Utama dari Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Kota Bogor, dan Bapak ini juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji di Indonesia ya Pak? Iya. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, Bogor Mania dan semua pendengar dan pemirsa yang berbahagia, khususnya Mbak Sinta nih. Iya, Alhamdulillah. Gimana Pak puasanya hari ini lancar? Alhamdulillah, ini hari kedua sudah merupakan suatu proses yang kita sudah lalui. Iya. Sehingga hari ketiga mestinya sudah menjadi pembiasaan yang sudah terbentuk. Iya. Ini mohon izin Pak, kita sudah menjaga jarak, izin lepas masker agar ngobrolnya lebih enak gitu. Baik, terima kasih. Karena ini juga protokol kesehatan, namun kita juga sudah mencoba untuk memenuhi. Iya, benar Pak. Ya. Nah, untuk topik di episode kali ini kita akan membahas tentang pengaruh puasa untuk kesehatan mental ya Pak. Nah, sebelumnya di sini kan untuk orang awam mungkin kita belum mengerti gitu maksud dari puasa mempengaruhi kesehatan mental itu seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit. Ya, Mbak Sinta, bahwa puasa memang pada hakikatnya sering hanya dikaitkan dengan aspek fisik. Padahal di balik itu sebetulnya yang mengelola atau yang mengatur terhadap dorongan-dorongan tidak makan dan tidak minum serta nafsu seksual adalah jiwanya. Dan inilah sebenarnya yang paling penting ketika mungkin Mbak Sinta disodorkan sekarang bakso, toge goreng ya. Padahal halal itu ya. Dan sesuatu yang dibuat dengan juga enak ya. Tapi kenapa tidak mau? Karena jiwanya yang mengendalikan. Jadi kalau kaitan terhadap aspek jiwa ini justru semakin kuat ya. Karena yang melakukan dorongan terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap kebutuhan fisik adalah jiwa kita. Sehingga sangat erat penting, bahkan kalau kita mengutip sabda Nabi sendiri ketika perintah puasa itu diperintahkan setelah perang Badar ya. Di mana sahabat saat itu mengatakan sedang menghadapi perang yang sangat besar karena antara musuh dengan kekuatan muslim sangat tidak banding. Tapi Nabi malah mengatakan, kalian ini belum mengalami perang yang sesungguhnya. Perang Badar itu cuma sesuatu hal yang sifatnya pertempuran fisik ya. Tapi perang sesungguhnya dikit lagi adalah perintah puasa akan masuk. Disitulah perang sesungguhnya terhadap kehidupan manusia jiwa ya, dengan Pak? Jiwanya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, mungkin Bapak bisa menjelaskan ciri-ciri orang yang kesehatan mentalnya terganggu itu seperti apa Pak? Oke. Kalau bicara terganggu harus tahu yang sehat dulu. Ya, bagaimana kita tahu sesuatu yang terganggu kalau kita tidak paham tentang yang sehat. Prinsip kesehatan jiwa itu terletak pada 3 hal, yaitu bagaimana sebetulnya dia mengekspresikan perasaannya, lalu juga bagaimana dia juga mengelola isi pikirannya, dan akhirnya mengekspresikan dalam tindakan atau perilakunya. Jadi 3P itulah sebetulnya manifestasi orang yang sehat jiwa adalah antara alam perasaannya, kemudian isi pikirannya dan wujud perilakunya itu betul-betul harmoni. Ketika ketiga area ini menjadi tidak sinkron atau tidak harmoni, terjadilah gangguan. Makanya alam perasaan bisa menjadi sedih. Maka orang mengatakan, lo bete amat sih, gitu ya.
baper banget karena membawa apa yang kemudian isi perasaan itu terlalu berlebihan. Atau isi pikirannya yang tidak menimbulkan suatu dorongan yang kita sebut positive thinking, optimisme. Dan akhirnya apa? Wujud perilakunya menjadi juga tidak terkendali. Mungkin agresif, menarik diri, dan akhirnya kemudian tergolonglah menjadi gangguan-gangguan yang kalau di rumah sakit jiwa itu variasinya sangat lebar ya. Mulai dari yang gaduh gelisah yang kacau, yang kita sebut skizofrenia, sehingga antara pikiran, perasaan, dan perilaku udah nggak sinkron. Atau yang mungkin masih awal, yang kita sebut tadi depresi, atau cemas, atau gangguan yang menyangkut tentang karakter atau kepribadian. Jadi rentang antara yang normal dengan yang tidak normal itu sangat luas sekali dan lebar sekali. Mungkin ada ratusan jenis gangguan jiwa yang diketahui oleh para ahli di dalam mencoba untuk membantu orang dengan gangguan jiwa. Tapi kalau di dalam segi medis nih Pak, kalau orang yang memiliki gangguan mental itu diperbolehkan puasa atau tidak ya? Ini menarik ya. Karena memang rentang yang tadi begitu lebar ya antara normal dengan gangguan jiwa sendiri kita bisa perkecil lagi menjadi 3 ya, yaitu gangguan jiwa ringan, gangguan jiwa yang sedang, dan gangguan jiwa yang berat. Sama dengan fisik juga ya, ada gangguan-gangguan fisik yang tergolong dari yang ringan, sedang sampai berat. Kalau kita merujuk kepada sabda Nabi yang lain, bahkan di dalam surat Al-Baqarah sendiri ya, itu mengatakan bahwa puasa justru akan menimbulkan dampak kesehatan. Dengan tegas Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian, itu akan membuat kalian sehat. Jadi tidak ada sebenarnya pantangan bagi orang dengan gangguan jiwa maupun gangguan fisik, kecuali memang sudah tergolong yang kita katakan berat. Dia harus diinfus, dia nggak bisa makan, harus diberikan sonde dan sebagainya. Gangguan jiwa juga begitu. Kalau dia kacau, tidak bisa mengetahui waktu aja nggak tahu ya. Dirinya dia nggak kenal. Tentu gangguan jiwa berat seperti ini kita kategorikan sebagai pengecualian. Ada keringan-keringanan yang tidak diwajibkan pada orang-orang yang memang sudah sangat berat. Tapi kalau gangguan jiwa yang tergolong sedang dan ringan, nggak ada pantangan. Justru dia akan menjadikan semacam sebuah obat. Karena teknologi nanti yang kita akan bahas terhadap dampak kesehatan mental dengan puasa itu penelitiannya sudah sangat banyak dan diakui. Dan inilah yang nanti akan kita coba sampaikan kepada Bogor Mania ini. Berarti tergantung keadaan seseorang masing-masing ya Pak? Betul sekali. Artinya agama memberikan keringanan ketika sakit memang diperkenan untuk tidak berpuasa. Namun dokter jiwa dia bisa memberikan semacam sebuah motivasi kepada golongan-golongan penyakit tertentu yang tidak mutlak. Karena lebih kepada sugesti ya. Contohnya apa? Anak-anak saja yang mungkin kita katakan mungkin dia nggak tahan lapar dan haus. Tapi begitu memang satu Ramadan serentak dilakukan oleh semua orang, dorongan sugestinya lebih kuat. Orang dengan gangguan jiwa atau migrain sekalipun, ya psikosomatik, hipertensi, diabetes ya, nggak ada masalah ya. Ketika dokter sudah bisa menentukan nanti kapasitas daripada kesanggupan fisiknya dengan mentalnya bisa diseimbangkan, obat-obat juga dengan mungkin frekuensi yang mungkin terbatas kalau 3 kali sehari bisa diubah menjadi 2 kali sehari. Bahkan sudah ada preparat yang bisa hanya diminum 1 kali sehari. Jadi cukup dia minum 1 kali, 24 jam kebutuhan obatnya terpenuhi. Baik, kemudian untuk manfaat puasa untuk kesehatan mental kita itu apa aja Pak? Nah, tadi sudah di awal kita katakan bahwa memang sebetulnya bukan hanya lapar dan haus. Tapi yang sebetulnya dikaitkan tadi adalah dorongan yang disebut dengan emotional quotient ya. Kecerdasan emosional itu justru lahir dari penelitian yang membuktikan tentang adanya puasa-puasa yang sederhana. Penelitian emosional quotient itu dimulai dengan anak-anak tuh diimingi, anak TK ya. Kalian boleh ambil permen ini 1, kata si instrukturnya. Tapi kalau menunggu nanti saya keluar sebentar, sekitar 10 menit, 15 menit saya kembali, orang yang mau menunggu 20 menit dari rangsangan permen, itu akan dapat 2, kata instrukturnya. Ternyata hanya 20% yang mau mengikuti instruksi, dia menunggu instruktur 10 menit akan dapat 2, yang ngambil langsung segera itu dapat 1, itu penelitian tidak berhenti di situ. 20 tahun kemudian, orang yang berani dan mau memutuskan mengendalikan 15 menit dalam rangsangan permen, ternyata orang yang sukses. 20 tahun kemudian ya, pada saat TK memang, waduh ngapain gue nunggu 10 menit,
Kalau nanti dia datang lagi, kalau permennya masih ada, kira-kira begitulah dalam dinamika dorongan segera itu. Iya. Tapi orang yang ngerti, nunggu 10 menit saya dapat 2. Saya tahan kendali itu. Dia bisa mengontrol. Ternyata 20 tahun berikutnya, orang yang 20% ini adalah orang yang sukses. Bayangkan, puasa bukan hanya 10 menit. 12 jam dia mengendalikan dorongan tadi, dan yang dikendalikan bukan hanya permen. Mengendalikan semua aspek kehidupan materialistik yang betul-betul harus dia paham. Ya. Padahal kalau orang puasa tahu, dia bisa bohong kan, glek-glek belaga ambil wudhu, glek-glek gitu kan. Kejujuran melatih orang puasa tentang Tuhan bersama dengan dirinya. Sehingga memberantas korupsi pada orang berpuasa mestinya melekat. Karena dia tidak lagi takut dengan CCTV. Ada malaikat raqib atid yang mengawasi dia, yang harus membuat dia harus jujur, tidak boleh berbohong, betul-betul bekerja dengan transparan, bertanggung jawab. Berarti mentalnya dijaga untuk mengendalikan terhadap dorongan yang nggak boleh. Bayangkan yang boleh saja dia kendalikan, apalagi yang nggak boleh. Orang yang halal aja harus dia kendalikan, berarti yang haram, yang tidak boleh, yang melanggar aturan, maka orang berpuasa pasti sudah terbiasa untuk tidak melakukan. Berarti banyak sekali dampak positif dari berpuasa ya, dampak Pak? positifnya. Kemudian dari segi kesehatan nih, apakah mental seseorang itu harus diprioritaskan ya, Pak? Nah, ini yang sering tidak sadari ya, bahwa tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jadi orang berbicara kesehatan, kalau melupakan kesehatan jiwa, tidak akan mencapai. Berarti berhubungan ya, Pak? Sangat berhubungan, maka lebih penting. Ini yang sering terbalik ketika ada slogan susu ya, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu keliru. Harusnya jiwa dulu. Jiwa yang sehat yang akan ya, mengarahkan fisik menjadi sehat. Karena Mbak bayangkan, koruptor tuh badannya sehat nggak? Sehat. Sehat, tapi ya sayang 4 sehat 5 sempurna, tapi namanya haram. Akibatnya apa? Badan itu akhirnya tidak mendapatkan dorongan-dorongan mental emosional yang baik. Karena didapatkan dengan cara yang tidak baik. Bahkan kalau tanya, IQ-nya brilian nggak para koruptor? Brilian. Dia bisa mengelola dan melakukan tindakan-tindakan karena menggelapkan dengan cara-cara kecerdasannya. Yang nggak sehat apanya? Jiwanya. Karena mengendalikan IQ dan badan itu dengan cara yang salah. Kira-kira kalau tadi Mbak katakan, mana lebih penting? Lebih penting jiwa. Boleh fisik sakit. Kenapa? Karena pada masanya kita tidak bisa mempetakan fisik dengan terus jaga. Contohnya usia lanjut, pasti keriput, bongkok, ingatan sudah berkurang. Tapi kalau jiwanya sehat, fisik yang terganggu tidak akan menimbulkan masalah. Tapi sebaliknya, badan yang sehat, tapi jiwanya sakit, itu berbahaya. Bahaya sekali ya, Pak ya. Kemudian kan untuk orang-orang saat ini kan mungkin mereka belum terlalu mengerti dan belum terlalu Pak berpikir bahwa kesehatan mental itu penting. Gimana caranya untuk meningkatkan kesadaran orang-orang bahwa mental illness itu sangat-sangat penting gitu, Pak? Oke, jadi memang menimbulkan kesadaran ini sebuah proses panjang karena jiwa itu nggak kelihatan. Beda dengan mata, hidung, telinga, kaki, tangan kelihatan. Sehingga ketika ada gangguan, orang langsung melakukan upaya-upaya untuk mencegah, bahkan meningkatkan, dan bahkan mempertahankan. Tapi karena memang jiwa itu abstrak, akibatnya memang prosesnya itu mestinya kesadarannya dimulai dari kapan? Sejak dari proses yang disebut dengan pertumbuhan di masa rahim. Jadi dari mana mulainya? Dari tadi pembekalan para calon orang tua. Sadar tidak dia meletakkan dasar pernikahan itu untuk melahirkan generasi-generasi yang betul-betul harus jiwanya kuat. Bukan hanya berapa tambah berat badannya. Karena bawaan ketika ibu hamil itu akan mempengaruhi. Akan terjadi seperti apa nanti jiwa-jiwa para janin-janin yang akan dibawanya. Makanya tidak aneh dalam kebudayaan Indonesia ada yang disebut dengan ngidam. Oh iya. Ya, ibunya ngidam nih ya. Lalu punya keinginan tertentu. Nggak dipenuhi. Dampaknya apa? Jadi ileran katanya nanti bayinya. Apa hubungannya? Jelas hubungannya. Kalau ibunya sedih ketika hamil, ya, itu akan membawa kesedihan juga pada janin-janin yang akan dilahirkan. Maka tidak aneh ketika ibu lahir itu mengalami yang disebut dengan depresi postpartum atau baby blue. Karena dia nggak sanggup untuk membesarkan anaknya dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Jadi persiapan kesadaran ini
mulai dari yang tadi kami katakan sejak dasar daripada pembentukan orang tua menjadi calon-calon bapak dan ibu. Lalu apalagi kesadarannya, bagaimana dia membesarkan di tahap-tahap awal yang disebut dengan periode emas. 1000 hari pertama adalah 1000 peletakan dasar mental manusia. Dan ini tidak disadari oleh kebanyakan ibu. Menyusui sih ya, udah programnya bagus, menyusui 2 tahun, tapi sambil main HP. Sehingga hakikat menyusui nggak sampai. Padahal hakikat menyusui adalah harus terjadi sebuah hubungan percakapan, sebuah hubungan interaksi ibu dengan anak. Ini sambil main HP, sambil nonton TV. Ya nggak akan terjadi hubungan hakikat badan menyusui yang sehat tadi, nggak mendapatkan jiwa daripada anak-anak daripada menyusui saja. Jadi periode 1000 hari pertama itu menjadi juga sesuatu yang penting untuk disadari masyarakat. Terus kapan lagi balita? Terus kapan lagi masa SD, masa SMP, SMA sampai bekerja dan siklusnya sampai ke usia lanjut. Tidak ada yang harus terabaikan dengan kesehatan jiwa, mereka harus tahu. Berarti generasi sekarang harus benar-benar belajar tentang kesehatan mental ya Pak? Betul sekali Mbak Sinta. Kemudian yang terakhir nih Pak, upaya untuk menangani orang yang memiliki gangguan mental, misalnya saudara kita atau keluarga kita yang mungkin melalui tahap awal gangguan mentalnya, itu kita sebagai keluarga orang terdekat itu bagaimana cara menanganinya? Oke, ini juga hal yang menarik Mbak Sinta pertanyaannya ya. Bahwa ketika gangguan jiwa memang dialami, maka hampir juga sama dengan fisik. Semakin cepat, semakin deteksi dini, semakin dia bisa mencoba untuk mengekspresikan dan menyampaikan apa yang menjadi keluhannya, maka semakin cepat juga pulihnya. Artinya apa? Peran pertama adalah komunikasi. Bahwa orang mengeluh itu jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang cengeng loh. Itu budaya itu harus dihilangkan. Ketika orang curhat, dia sedang melepaskan suatu beban daripada isi pikiran, perasaan maupun perilakunya untuk berbagi. Karena itu perannya apa? Dengarkan. Jadi komunikasi adalah pintu pertama untuk bisa menjadikan sebuah cara seseorang mengekspresikan perasaan. Makanya slogan yang pernah kita gaungkan, curhat yuk. Nah, Mama saya kira Dede, iya, Be Healthy ini akan menjadi tempat ya untuk menampung orang-orang curhat. Silakan untuk dia menyampaikan, dan itu dia menunjukkan kecengengan dan kelemahan. Nah, apa peran kita? Berani untuk mendengar. Jangan menasehati. Karena dia sudah banyak kalau mencari, lo cengeng lo kayak gitu, lo begitu aja nggak bisa. Jadi beradu nasib ya Pak? Padahal yang dibutuhkan cuma didengar. Jadi peran kita itu mendengarkan dulu. Dengarkan dulu. Ketika udah puas baru masuk. Ini enggak. Kadang-kadang anak berkeluh kesah dengan bapak ibunya udah dianggap, masa gitu aja nggak bisa sih, cengeng banget sih, lemah banget, nggak cerita akhirnya. Cara menanggapinya Nah, salah ya jadi pesan yang ingin tadi dari pertanyaan Mbak Sinta adalah komunikasi itu hal yang paling mendasar. Biarkan setiap orang curahkan isi hatinya dalam bentuk apapun, lalu peran kita apa? Berikan kesempatan untuk mendengar. Beri waktu untuk saling berbagi, dan akhirnya terjadilah mungkin nanti saling kepercayaan, dan akhirnya plong rasanya kalau orang sudah curhat. Dan mudah-mudahan Be Healthy akan menjadi sarana untuk menjadi ajang untuk memberikan promosi, edukasi, dan kesadaran masyarakat untuk bisa mendapatkan pertolongan. Kalau sudah kemudian sakit, tentu rumah sakit jiwa, rumah sakit umum bisa menolong, memberikan obat pada batas tertentu, bahkan pada gangguan yang begitu berat dia harus dirawat. Setelah dirawat dikembalikan ke masyarakat dengan program-program yang disebut dengan rehabilitasi. Baik Pak, terima kasih banyak untuk obrolan kali ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri, untuk orang-orang yang menonton video ini. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan sukses terus untuk kita jadikan kesehatan di bulan puasa ini. Iya, untuk Bogorian jangan lupa untuk tonton video ini dan video-video lainnya, karena kita akan selalu upload video-video menarik lainnya. Jadi jangan ketinggalan ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Marilah kita unjuk kesabaran, bukan unjuk kemarahan. Sabar dalam arti mengendalikan emosi dengan memahami orang yang belum kita pahami. Pengetahuan yang tinggi tidak berguna tanpa kemampuan untuk mewujudkannya dalam karya nyata. Bersama saya Sinta Milenia di program Be Health Sampurasun.